Rekan-rekan guru yang hebat, pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang model-model pembelajaran abad 21. Ada beberapa rekan guru yang bertanya, model pembelajaran abad 21 itu seperti apa? Atau ada lagi pertanyaan lain, mengapa kita harus atau sangat direkomendasikan untuk membelajarkan siswa dengan model pembelajaran abad 21? Apa sintaksnya, apa langkah-langkahnya, dan apa ciri-cirinya, bagaimana caranya, prosesnya memperoleh atau mendapatkan cara untuk mendapatkan model yang masuk kriteria model pembelajaran abad 21. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke hal teknis, kita berikan penjelasan terlebih dahulu. Pertama, bahwa tantangan berat pendidikan kita di abad 21, terutama tahun 2020 sampai 2030 adalah kita berhadapan dengan siswa di mana mereka secara terminologi mereka dikenal sebagai generasi digital natif. Mereka sudah terlahir dengan dunia digital, terutama anak-anak yang lahir setelah tahun 1980. Tahun 1990 apalagi. Jadi lahir setelah tahun 80-an atau 90-an. Mereka adalah terlahir langsung bersamaan lahir mereka atau kelahiran mereka sudah disambut oleh dunia digital. Sementara guru-guru kita atau generasi kita ini adalah lahir sebelum tahun 80-an atau yang disebut dengan digital migran. Kita adalah pendatang di dunia digital. Dan karena kita pendatang, tentu kita butuh beradaptasi, kerja keras. Di mana kita dulu terlahir dengan mesin ketik misalnya, terlahir dengan tape recorder, terlahir dengan berbagai macam hal yang ketika benda-benda itu disebutkan kepada anak-anak kita saat ini, mungkin mereka tidak kenal lagi. Kita berhadapan dengan generasi milenial, lahir antara 80-an sampai 94, Gen Z, generasi Z, lahir 95 sampai 2015, dan generasi Alpha 2016 sampai dengan saat ini. Itu anak-anak yang kita hadapi saat ini. Yang kedua ada ancaman degradasi moral dan ancaman generasi berbasis smartphone. Jadi ancaman generasi kita ini justru sangat dekat dengan kehidupan mereka. Karena mereka ada digital natif, justru ancaman itu lahir atau berada di dekat mereka, yaitu smartphone itu sebagai sebuah ancaman. Ada hoax, ada radikalisme, sara, ujaran kebencian, narkotika. Jadi jangan sangka bahwa anak-anak kita tidur di kamar sebelah, lalu kemudian kita yakin mereka aman dari berbagai ancaman ini. Tidak, justru ini media smartphone ini adalah sebuah media yang sangat efektif di mana orang menggunakan kepentingannya, kepentingan bisnis, kepentingan lain-lain. Jadi ada ancaman penipuan, bullying, apalagi pornografi, prostitusi, dan seterusnya. Ini adalah ancaman generasi yang mendorong kita. Mengapa kita ingin membelajarkan siswa dengan pembelajaran abad 21? Yang ketiga adalah tantangan berat pendidikan di abad 21 adalah adanya otomasi dan pada masa depan pekerjaan kita ini, orang Indonesia atau orang di dunia ini. Ada sebuah riset yang telah menghitung secara cermat ada 23 juta pekerjaan akan hilang. Jadi misalnya penelitian ini atau jurnal ini ditulis oleh McKinsey & Company. Dia menjelaskan bahwa ada 23 juta jenis pekerjaan akan hilang. Tetapi ada lebih banyak lagi profesi baru yang menantang.
sekitar 27 sampai 46 juta profesi baru akan lahir. Lahir akibat masifnya dunia digital saat ini. Nah, tugas siapa itu? Memunculkan profesi baru, tugas guru untuk menghantarkan mereka untuk menemukan minat bakat mereka, anak-anak kita, untuk memasuki dunia digital dan jenis profesi baru. Yang keempat, mengapa ini pendidikan abad 21 itu penting? Saya memiliki terminologi sendiri. Jadi tadi pertimbangan tantangan pendidikan abad 21 karena soal profesi baru, kemudian degradasi moral, ada juga tantangan bahwa yang kita hadapi adalah digital native. Yang terakhir adalah tanggung jawab guru pendidik adalah tanggung jawab menghantarkan siswa kita ke abad 21 dalam tanda petik, yaitu kehidupan kedua setelah kehidupan yang ke-1 ini. Jadi abad 21 itu dalam terminologi saya adalah kehidupan kedua, yaitu kehidupan di akhirat setelah kematian ini, setelah kehidupan kehidupan pertama ini. Saya istilahkan abad 21 itu juga bisa berarti abad atau kehidupan kedua setelah kehidupan kita yang pertama di dunia ini. Itu juga tanggung jawab kita, dan itu menjadi sangat penting agar kita menghantarkan anak-anak kita selamat di akhirat nanti. Nah, lalu berdasarkan latar belakang tersebut, kira-kira konsep pendidikan abad 21 itu seperti apa? Nah, dari latar belakang ini setidaknya melahirkan 3 terminologi, 3 istilah. Pertama, konsep pendidikan abad 21. Nah, konsep pendidikan abad 21 ini secara operasional diturunkan ke kurikulum abad 21. Dari kurikulum abad 21 inilah diturunkan menjadi model-model pembelajaran abad 21. Nah, kira-kira seperti apa konsep pendidikan dan kurikulum abad 21? Kalau kita klasifikasikan kira-kira ada 3 bagian saja. Pertama, yaitu keterampilan abad 21, 21st skill. Yang pertama adalah kreativitas. Yang kedua adalah kreativitas, atau jika kita ingin memvariasikan, mengambil tantangan kreativitas preneur atau creativity preneurship. Kreativitas yang mengandung nilai-nilai entrepreneur, kewirausahaan. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Yang ketiga, kurikulum abad 21 yang ketiga adalah mengajarkan kolaborasi. Sekaligus ini bisa diturunkan ke model-model pembelajaran abad 21. Kemudian critical thinking, kemampuan berpikir kritis, atau secara istilah kita sebut dengan 4C. Creativity, communication, collaboration, dan critical thinking. Lalu yang kelima adalah thinking skill, kemampuan untuk berpikir. Kemampuan berpikir ini kita elaborasi menjadi 3 bagian, yaitu dalam taksonomi Bloom ada yang disebut dengan C4. C4 itu kemampuan menganalisis. C5 itu adalah kemampuan mengevaluasi, mengkritisi. Yang keenam adalah mencipta atau mengkreasi. Berarti tadi 4C tambah C3, C4, C5, berarti sudah 7. Kemudian berikutnya adalah kemampuan problem solving atau pengambilan keputusan. Jadi kurikulum abad 21 sekaligus model pembelajaran abad 21 itu mengandung unsur bagaimana mendidik siswa dalam hal problem solving sekaligus kemampuan memecahkan masalah sekaligus mengambil keputusan. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah karakter building. Karakter building ada disebut dengan karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral itu terkait dengan keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan seterusnya. Dan karakter kinerja seperti kerja keras, tanggung jawab, disiplin, ulet, dan sebagainya. Jadi misalnya karakter building,
Seperti apa itu? Ya, karena tadi kita akan mempersiapkan siswa kita, anak-anak kita untuk hidup di kehidupan kedua setelah kehidupan pertama ini, maka karakter moralnya itu penting. Karakter takwanya kepada Tuhan, ya, itu menjadi penting. Di samping karakter kinerjanya, seperti kerja keras, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga tentu adalah literasi. Jadi literasi dasar baik baca tulis, numerasi, literasi digital, literasi finansial, literasi sains, ya, dan literasi budaya. Nah, itu 3 kriteria kurikulum inti abad 21. Nah, sekarang kita agak mengerucut ke soal teknis model pembelajaran abad 21. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran abad 21 itu adalah model pembelajaran yang setidaknya mengandung 10 unsur. Ya, 10 unsur. Dan artinya kita berusaha agar ke-10 unsur ini dapat diaplikasikan dalam setiap kali tatap muka secara optimal. Ke-10 itu adalah kreativitas atau creativity, entrepreneurship, yang kedua critical thinking, yang keempat kemampuan komunikasi, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kemampuan kolaborasi. Lalu yang kelima adalah kemampuan menganalisis, yang keenam kemampuan menganalisis, selanjutnya kemampuan mengevaluasi, lalu kemudian kemampuan untuk mencipta. 4 tambah 3, 7. Yang kedelapan adalah kemampuan problem solving atau pengambilan keputusan. Yang kesembilan adalah karakter building, yang tadi terbagi 2, karakter moral dan karakter kinerja. Dan yang ke-10 adalah literasi. Jadi inilah unsur-unsur yang seharusnya ada dalam model pembelajaran abad 21. Dan dengan catatan bahwa kita mengupayakan sebanyak mungkin unsur tersebut ada di dalam satu model pembelajaran setiap kali tatap muka atau pembelajaran. Tentu jika kesulitan dan mungkin tidak semuanya, tetapi kita berusaha memilih model pembelajaran yang semaksimal mungkin memiliki unsur-unsur ke-10 tadi. Nah, salah satu hal yang penting bahwa metode atau cara mengajar itu adalah jantung pembelajaran. Jadi kalau saat ini kita banyak atau selama ini kita banyak disibukkan dengan administrasi pembelajaran, maka dengan misi kurikulum merdeka ini, di mana salah satu pendekatan yang direkomendasikan atau bersamaan dengan lahirnya kurikulum merdeka ini adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu di-actionkan dengan berdiferensiasi dari segi konten, dari segi proses maupun produknya, itu sudah cukup menghantarkan kita, perhatian kita besar terhadap metode atau model pembelajaran kita. Jadi bayangkan, satu kali pembelajaran, kalau kita mengajarkan dengan pendekatan berdiferensiasi secara konten, itu sudah akan sangat menyibukkan kita atau menjadi tantangan bagi kita untuk melayani siswa dari segi konten dengan gaya belajar yang berbeda. Demikian juga berdiferensiasi secara proses. Kita sedemikian rupa memberikan proses pembelajaran dengan tipikal gaya belajar siswa, termasuk minat dan bakatnya yang berbeda. Demikian juga produknya, berdiferensiasi secara produk. Tagihan dari evaluasi pembelajaran kita itu juga menantang kita untuk mencari cara. Jadi dengan pendekatan berdiferensiasi ini, berdiferensiasi secara konten, proses, dan produk, sudah cukup memberikan jawaban dan energi kita, fokus kita pada metode atau model pembelajaran kita. Jadi ini sesuatu yang sangat positif, teman-teman sekalian. Lalu pertanyaannya, mengapa HOT menjadi salah satu unsur? Jadi HOT tadi C4, C5, C6 menjadi unsur dalam pembelajaran abad 21. Ya, ada yang bertanya seperti itu. Karena soal atau hal-hal yang sifatnya membutuhkan keterampilan berpikir tingkat rendah,
yaitu memahami, mengingat, memahami, dan seterusnya, itu sudah mampu dijawab oleh Google dan mampu dijawab oleh AI, Artificial Intelligence. Bahkan saat ini juga AI itu sudah mampu merambah ke level berikutnya, menganalisis sesuatu. Wah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru, bagaimana kita bisa beradaptasi, bisa memahami, bahkan bisa mengaplikasikan AI ini. Misalnya, teman-teman kita di luar sana sudah mampu membuat modul pembelajaran berbasis AI melalui model Canva misalnya, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi, yang dibutuhkan di abad 21 adalah kemampuan berpikir kritis, berpikir kompleks, sehingga memang HOTS ini menjadi bagian dari pembelajaran abad 21. Karena yang berpikir rendah-rendah itu sudah mampu dijawab oleh mesin, oleh Google, oleh aplikasi, oleh dunia digital, termasuk AI. Nah, terakhir sekarang bagaimana caranya kita memilih model pembelajaran yang dikategorikan model pembelajaran abad 21. Ada 3 atau 4 langkah setidaknya. Pertama, cermati materi pelajaran atau cakupan materi kita di awal semester atau di awal tahun pembelajaran. Perhatikan juga fasenya tentu sesuai dengan fase atau kelasnya. Lalu perhatikan capaian pembelajarannya atau CP dan TP-nya, tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang dibina oleh guru. Itu langkah pertama. Harus tahu dulu materi-materi yang kita mau ajarkan, itu singkatnya. Yang kedua adalah harus memiliki referensi tentang model-model pembelajaran. Ya, baik dalam bentuk buku misalnya, atau dalam bentuk file. Ya, misalnya di tempat saya ini, di dekat saya ada 4 setidaknya buku model-model pembelajaran. 1, buku yang berjudul 45 model pembelajaran spektakuler. Itu judul pertama. Judul kedua, model-model pembelajaran inovatif. Judul ketiga, 95 strategi mengajar multiple intelligence. Nah, buku yang keempat, sintaks 45 metode pembelajaran. Walaupun saya koreksi sebenarnya judul yang terakhir ini, sintaks 45 metode pembelajaran. Harusnya redaksinya adalah sintaks 45 model pembelajaran. Kenapa? Karena salah satu ciri model pembelajaran itu adalah ada sintaks langkah-langkahnya. Kalau metode pembelajaran tidak punya sintaks, misalnya metode ceramah, ya ceramah tok secara tunggal. Metode tanya jawab, ya tanya jawab tok secara tunggal. Tapi kalau model pembelajaran, dia punya urutan-urutan atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, intinya miliki, baca, dan cermati model-model pembelajaran yang ada. Ya. Yang ketiga adalah dipasangkan. Jadi tadi langkah pertama mencermati apa yang kita mau ajarkan. Yang kedua mencermati model pembelajaran. Sekarang kita pasangkan. Kira-kira langkah ketiga adalah materi pelajaran A misalnya, itu cocok menurut kita diajarkan dengan model pembelajaran yang mana. Nah, silakan pilih. Jadi bayangkan kalau dalam 4 buku yang ada di depan saya ini misalnya, pertama judulnya 45 model pembelajaran spektakuler, yang kedua adalah 95 strategi mengajar multiple intelligence, yang ke buku ketiga 45 sintaks model pembelajaran, lalu ada lagi judulnya model-model pembelajaran inovatif. Itu berarti sudah 90, 180 model pembelajaran. Ya, tidak harus dibaca semua tentu, atau ya, jika perlu kita analisis kira-kira, ya kita identifikasi, ditandai begitu. Kira-kira ini nanti materi pembelajaran ini, oh cocok untuk model pembelajaran ini. Lalu langkah berikutnya setelah kita identifikasi, artinya sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa ya model pembelajaran abad 21 itu adalah, jadi ketika kita telah memilih, lalu ya tanggung jawab kita selanjutnya memastikan sebanyak mungkin unsur-unsur tadi ada di dalam satu kali pembelajaran, yaitu kolaborasi, yang kedua kreativitas, yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat critical thinking, yang kelima adalah kemampuan menganalisis, yang keenam kemampuan mengevaluasi,
Yang ke-7 adalah kemampuan untuk mencipta atau mengkreasi. Yang ke-8 adalah kemampuan problem solving dan pengambilan keputusan. Ke-9 ada unsur karakter buildingnya. Ke-10 adalah ada unsur literasinya. Dan mengupayakan, ini catatan pentingnya, dan mengupayakan sebanyak mungkin unsur tersebut ada dalam setiap kali pembelajaran. Jadi, jika seluruhnya ke-10-nya tidak mungkin, ya cari yang sebanyak-banyaknya. Ya, ada yang 9, 8, 7, dan seterusnya. Tetapi saya pernah dalam sebuah pelatihan, guru-guru saya uji coba ini, saya aktifkan mereka dalam beberapa kelompok, lalu kemudian membandingkan antara materi pelajaran dengan ke-10 langkah-langkah ini, dan ternyata ada yang optimal, ada yang seluruhnya tercapai, ada yang 9 unsur tercapai, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, 5, tapi di bawah 5 hampir tidak ada. Ya, pada saat praktek itu. Jadi saya kira seperti itu gambarannya, sehingga kita bisa mengidentifikasi model-model pembelajaran yang bisa dioptimalkan ke seluruh unsur itu ada dalam setiap kali pembelajaran. Tapi dengan catatan teman-teman sekalian, pendekatan yang direkomendasikan oleh kurikulum Merdeka ada 4. Nah, yang pertama adalah discovery learning, yang kedua adalah inquiry learning. Ya, keduanya ini adalah model pembelajaran berbasis penyingkapan dan penemuan. Yang ketiga adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian siswa diajar untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Yang keempat, project based learning. Ya, project based learning ini ya, bisa atau direkomendasikan di setiap pembelajaran yang tentu saja berbeda dengan project profil pelajar Pancasila dan project Rahmatan lil Alamin untuk madrasah. Jadi konteksnya berbeda. Ya. Terakhir, saya tidak bisa menyebutkan model pembelajaran apa itu yang masuk kriteria model pembelajaran abad 21. Terlalu banyak. Jadi silakan teman-teman membaca. Saya hanya memberikan pancingnya saja, memberikan kailnya. Nah, nanti teman-teman sekalian lalu mengaplikasikan, ya, mengidentifikasi model pembelajaran apa yang memenuhi unsur-unsur seperti yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini, yaitu model pembelajaran abad 21. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Sukses terus dalam mengawal anak-anak kita menyongsong abad 21, karena mereka akan eksis, akan hidup di zaman yang berbeda di masa yang akan datang, dan yang tak kalah pentingnya adalah kehidupan kedua setelah kehidupan pertama ini. Itu juga masuk kategori abad 21 versi saya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, semangat, dan terus berkarya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.